Assalamualaikum. Teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat pentingnya ketaatan hukum, terutama bagi kaum milenial. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Milenial adalah kata yang disematkan kepada kaum muda saat ini. Besar harapan bangsa terhadap kaum milenial untuk kemajuan negara. Namun, apa jadinya jika kaum milenial tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Berikut ini adalah kasus-kasus yang terjadi kepada kaum milenial. Komunitas geng motor. Siapa sih yang nggak tahu dengan komunitas ini? Komunitas yang sebagian besar digandrungi oleh para pemuda. Namun, tak jarang komunitas ini justru tidak disukai oleh masyarakat sekitar, bahkan menimbulkan keresahan bagi kalangan masyarakat. Mengapa hal demikian terjadi? Hal ini tentu dikarenakan sifat pemuda, di mana mereka selalu ugal-ugalan dalam berkendara. Selain itu, suara knalpot yang berisik tentu mengganggu ketentraman mereka. Emosi yang mudah disulut kerap kali membuat kaum milenial mudah melakukan aktivitas anarkisme. Salah satunya adalah tawuran, di mana tawuran ini dapat kita saksikan bersama di televisi salah satunya, yaitu antar pelajar, antar sekolah, maupun antar kampung. Tawuran merupakan aktivitas yang tentu membuat dampak negatif bagi kaum milenial, dan tak sepantasnya kaum milenial melakukan hal tersebut. Pelanggaran berikutnya yang banyak dilakukan oleh para kaum milenial adalah melanggar aturan lalu lintas. Pelanggaran yang biasa dilakukan berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, tidak membawa surat izin mengemudi, tidak menggunakan helm, melawan arus, dan berbagai pelanggaran lainnya. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional pada tahun 2018, sebanyak 2,29 juta orang pelajar terpapar kasus narkoba. Adapun rentang usia yang rawan terpapar kasus narkoba adalah usia 15 sampai dengan 25 tahun. Bayangkan, jika angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sangat miris, bukan? Bullying atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah penindasan. Hal ini biasa dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh perorangan terhadap seorang individu dengan tujuan untuk melakukan pemaksaan, pengancaman, penindasan, atau bentuk pengintimidasian. Tindakan pelanggaran hukum lainnya yang biasa dilakukan oleh kaum muda atau kaum milenial yaitu pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas ini tentu akan mengarah kepada perbuatan seks bebas. Baik, pendapat saya menurut tentang hukum ya, dalam kondisi COVID sekarang misalkan saat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat itu memakai masker, menjaga jarak. Selain itu aturan yang harus ditaati misalkan lalu lintas. Saat pengendara keluar itu sebaiknya memakai helm agar bisa terlindungi atau misalkan ada kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu misalkan membuang sampah itu harus pada tempatnya. Seandainya membuang sampah pada selokan atau ke sungai itu kan bisa menyebabkan banjir dan bisa mencemari lingkungan. Menurut saya hukum itu penting sih untuk kita taatin, karena ya setiap apa yang kita lakukan itu kan udah ada dasar-dasar hukum yang mengaturnya. Terutama kita tinggal di negara hukum kayak gini. Ia pernah tidak menggunakan helm saat bepergian. Penting karena untuk mengatur masyarakat biar lebih taat.
Taat hukum atau ketaatan hukum seseorang memiliki arti bahwa orang itu memiliki kesadaran untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegakkan kepastian hukum yang berlaku, dan mempertahankan ketertiban hukum yang sudah ada. Pentingnya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat yaitu berguna untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi pada hukum, kemudian untuk meningkatkan kepatuhan hukum, serta untuk meningkatkan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menanamkan sikap sadar hukum walaupun dimulai dari hal-hal kecil, agar kelak terlatih untuk hal-hal yang sifatnya besar. Terdapat 5 alasan mengapa orang mau mentaati hukum. Kelimanya adalah: pertama, orang menaati hukum karena takut akan sanksi atau hukuman, di mana sanksi ini tentu akan merugikan bagi pihak pelanggar, sehingga orang yang bersangkutan akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari adanya sanksi ini. Kedua, orang menaati hukum karena ia memang orang yang taat dan soleh, serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Ketiga, orang menaati hukum karena pengaruh masyarakat di sekelilingnya. Jadi, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu saling mempengaruhi. Jika ada manusia membawa perubahan ke arah baik, tentu orang di sekitarnya akan turut menjadi baik. Keempat, orang menaati hukum atau mengikutinya. Peraturan hukum ini dikarenakan tidak ada pilihan lain. Artinya, ia harus dengan terpaksa ataupun tidak untuk menaati hukum yang berlaku. Kelima, orang menaati hukum itu karena hasil dari kombinasi dari keempat faktor sebelumnya. Hal ini adalah konsekuensi logis gabungan dari keempat penyebab mengapa orang menaati hukum. Artinya, dapat saja orang menaati hukum ini disebabkan oleh salah satu atau lebih, bahkan mungkin semuanya, sebagai hal yang menjadi latar belakang ketaatannya. Maksudnya, bergantung pada kejadian masing-masing yang bisa berbeda atau sama. Dengan demikian, ketaatan orang dalam kehidupan manusia mengikuti penyebabnya yang bersifat personal pelakunya. Milenial itu identik dengan kaum muda, aktif dan prestatif. Tentu hal ini dalam hal kegiatan yang positif, dan itu tentu sangat bagus bagi kaum muda untuk mengeksplor kemampuannya. Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kaum mudanya saat ini. Lantas, kamu akan menjadi kaum muda seperti apa? Pembawa perubahan, penonton, atau justru perusak? Tapi pilihlah pilihan yang akan membawamu kelak pada perubahan yang hakiki, perubahan yang akan kau kenang selamanya sepanjang hidupmu. Jadilah pemuda yang berdaya guna, berdaya saing, prestatif, semangat meraih mimpi dan cita-cita. Ingatlah bahwa apa yang kita ukir hari ini akan menjadi sejarah di hari kelak. Suatu pertanyaan pernah ditanyakan kepada saya. Kelak, kamu ingin dikenang sebagai apa?